الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما اثنيت على نفسك، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد اذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان، أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا محمدا الحق الصادق في قوله وفعله، المبلغ عن الله ما أمره بتبليغه بالفرد ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها، وعافية الأجسام وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Hadirin sidang Jumat yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah memilih kita pada saat ini untuk mengabdikan diri kepada Allah. Dan apapun amal yang kita lakukan, baik sholat, puasa, dan lain-lain, ini adalah sebagai jembatan. Ini adalah sebagai wasilah untuk mengantarkan kita kepada keridhaan Allah, untuk mengantarkan kita dekat kepada Allah, untuk mengantarkan kita ma'rifah kepada Allah, kenal kepada Allah. Karena asal penciptaan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, ya'budun ay ya'rifun, yaitu untuk kenal kepada Allah. Penyembahan bukan hanya sekedar penyembahan, tapi tujuan daripada penyembahan itu adalah kenal kepada Allah. Karena ada makhluk-makhluk yang dia menyembah, beribadah kepada Allah, tapi ternyata makhluk ini terlaknat, yaitu iblis. Diceritakan tidak ada tempat di surga kecuali iblis telah beribadah kepada Allah di tempat itu. Tapi karena sombong, atau wastakbar, sombong, tidak mau tunduk, maka Allah laknat iblis tersebut. Maka sekali lagi, ibadah yang kita lakukan ini wasilah pelantara untuk menyampaikan kita ke dalam gerbang keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terus kita mengumpulkan poin, mengumpulkan power untuk bisa sampai kepada kedekatan kepada Allah, untuk bisa sampai kenal kepada Allah, merasakan kenikmatan, keindahan ketika kita melaksanakan sholat. Inilah buah daripada makrifah. Sehingga tidak ada kata-kata jenuh. Dari awal berapa puluh tahun sholat terus berjalan, tidak ada rasa jenuh untuk orang yang tahu arti daripada makna di dalam ibadah. Karena ibadah bukan hanya sekedar ibadah tunggang tungking saja, bukan hanya sekedar melaksanakan satu kewajiban. Kalau memang ini yang dimaknai, ini yang dipahami, memang tampak terlihat jenuh lebih. Tapi kalau kita memahami makna daripada ibadah itu adalah jembatan untuk dibukakan kita kenal kepada Allah. Karena orang-orang yang sudah kenal kepada Allah, ibadah itu merupakan satu kenikmatan, satu kelezatan. Ada seorang soleh, beliau mengatakan 2 rakaat yang aku lakukan di waktu malam
Itu terasa kenikmatan indahnya mengalahi yang saya rasakan di dalam pengantin baru. Ini orang-orang yang sudah memang mendapatkan, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka poin besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan, terus mengumpulkan poin, terus mengumpulkan power untuk bisa sampai kepada itu. Allah bukakan sebentar lagi bonus untuk kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan kesempatan untuk mengasah diri kita, membersihkan diri kita, mengumpulkan poin, menambah power untuk kekuatan makrifat, kenal kepada Allah, untuk menambah kedekatan kita kepada Allah. Apalagi bulan bonus yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sholat atau ibadah sunnah pahalanya seperti fardu dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat, napasnya dihitung tasbih. Ini poin yang istimewa, poin yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan untuk umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan. Maka kalau kita memahami makna ini, masuk bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kita tidak akan pernah mau meremehkan sholat tarawih. Kita laksanakan misalnya 20 rakaat dengan penuh semangat. Karena yang kita lihat ibadah ini adalah jembatan untuk kenal kepada Allah, bukan inti daripada hidup itu hanya sekedar ibadah. Maka dengan semangat ibadah, karena ibadah ini untuk mengumpulkan poin, untuk membuka dan menambahkan power kenal kepada Allah, maka dengan rajin ibadah, walau sholat 20 rakaat terus dilaksanakan. Bahkan imam takbir, maka makmum pun ikut takbir segera karena tidak ingin meninggalkan poin-poin tersebut. Bahkan berapa banyak yang di dalam tarawihnya membaca 1 juz dalam Al-Quran, maka akan terasa terus, akan terasa semangat di dalam melaksanakan itu, karena intinya adalah menambah poin dan menguatkan power untuk diri kita merasakan kenikmatan yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini agama, ada satu kenikmatan. Di antaranya hadis Rasul SAW menjelaskan, "La ta'amal iman," akan merasakan rasa nikmatnya keimanan. Man radiya billahi rabban, siapa orang yang ridho kepada Allah sebagai Tuhannya, wa nabi wa Muhammadin nabiyyan, dan Nabi Muhammad SAW nabiyyan, wa bil Islam dinan, dan agamanya Islam sebagai agamanya, telah memahami makna ini, itu ada kenikmatan. Ada kelezatan, beda ibadah yang dilakukan itu terasa nikmat, terasa besar. Tidak cukup untuk menceritakan berapa banyak cerita orang-orang soleh yang nikmatnya istimewa Allah bukakan di dalam ibadah. Namun ini adalah percikan untuk membuka semangat kita. Maka disinilah pantas kalau baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menjelaskan, "Man farih bi bulan Ramadan, haramullah jasadahu anil nar." Siapa orang yang gembira datang bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan hati kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan kesempatan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini, dan disampaikan kita untuk bisa hidup mencicipi kenikmatan yang ada di dalam bulan Ramadan, bulan tahun ini, tahun depan, dan terus memanjangkan umur di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang buruk yang kami muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minna tilawatahu innahu sami'un 'alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم وسلم بارك عليه صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصواب على آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمر بأمر الملائكة بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم بارك يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله عن أصحاب رسول الله خصوصا الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رسول الباقي رضي الله عنهم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات يا رب العالمين. اللهم عافنا وعافنا واغفر لنا والمسلمين. اللهم أسلمنا وأسلم من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، ولا تهلكنا وأهلك من بهلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم ادفع وارفع عنا وللمسلمين العذاب والبلاء والغلاء والزنا والزلازل والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله